Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Roma 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sahabat Kristus, rumah masa kecil kami yang dulu berada di tepi jalan raya. Di seberang ada pasar yang terpisahkan oleh sungai. Sebagai penghubung jalan, terdapat sebuah jembatan kayu. Suatu kali karena hujan yang deras dan kayu yang sudah lapuk, jembatan itu rusak dan patah. Warga yang hendak belanja akhirnya harus berputar jauh untuk menuju pasar. Terbayang capeknya karena berjalan kaki memutari jalan yang tidak biasa dilewati. Apa jadinya kalau kita sedang berselisih dengan seseorang? Hati yang diliputi kebencian satu sama lain akan terasa jauh, meskipun pada awalnya hubungan begitu dekat. Ketika suami dan istri, sepasang sahabat, orang tua dan anak, antar teman sekolah, atau teman sekerja mengalami selisih paham, situasi akan menjadi tidak nyaman, saling curiga, bahkan bisa jadi akan keluar kata-kata yang kotor, kasar, dan bernada keras. Sekalipun dekat, namun hati terasa jauh. Hati yang semula berpadu menjadi terpisahkan satu sama lain. Sahabat Kristus, firman Tuhan mengajarkan sedapat-dapatnya, kalau bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam arti kata lain, posisi kita benar atau salah, semestinya kitalah yang menjadi inisiatif untuk bisa berdamai dengan orang lain. Tidak ada gunanya untuk menyimpan kebencian. Tidak ada perlunya untuk bertahan pada posisi sebagai yang paling benar. Sakit hati hanya akan membuat beban hidup terasa berat. Betapa seringkali terjadi antara anak Tuhan pun susah sekali untuk mengampuni. Padahal sudah banyak menerima firman Tuhan, bahkan sudah sering melayani Tuhan. Tidak ada salahnya untuk menenangkan diri dulu. Namun segera setelah itu selesaikan masalah kita. Oleh karena dalam sebuah kesalahpahaman, tentu keduanya yang bersalah. Ketika kita bersedia mengampuni orang lain, hidup kita pun akan penuh dengan sukacita dan kelegaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami mengampuni setiap pribadi yang bersalah kepada kami. Firman-Mu mengajarkan untuk kami sedapat-dapatnya berdamai dengan semua orang, menyelesaikan segala kesalahpahaman yang bisa jadi ada di antara orang-orang yang dekat dengan kami. Ampuni kalau justru seringkali kami yang merasa gengsi, merasa benar, dan merasa tidak mau mengakui atau menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami hari ini akan aktivitas, kiranya Engkau menolong semua kami, menuntun kami, menyertai setiap langkah kami, membuat kami berhasil dan aman dalam perjalanan berangkat sampai ke tujuan dan pulang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, sakit hati yang disimpan dan kebencian yang dipertahankan hanya akan menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Pilihan untuk mengampuni akan memulihkan segala sesuatunya. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.